Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Perdana Fitri Mandasari. Di sini hari ini saya akan mempraktikkan mengenai pemeriksaan gula darah sewaktu. Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu pemeriksaan gula darah sewaktu. Pemeriksaan gula darah sewaktu ialah pemeriksaan gula darah yang dilakukan di segala waktu tanpa adanya persyaratan khusus tertentu, atau biasanya orang-orang menyebutnya pemeriksaan gula darah acak. Ya, syarat-syarat tertentu itu apa? Contohnya, makan terlebih dahulu 2 jam sebelumnya, itu biasanya kita sebut dengan pemeriksaan gula darah 2 jam PP, atau pemeriksaan gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan gula darah puasa, di mana seorang pasien harus diberikan edukasi bahwasanya sebelum melakukan cek gula darah harus melakukan puasa terlebih dahulu dengan tidak makan atau tidak mengonsumsi makanan berat, karbohidrat, gula dan sebagainya itu minimal 10 jam dari waktu pemeriksaan gula darah puasa. Ya, untuk nilai normalnya berapa? Nah, ini yang harus kita ketahui sebagai tenaga kesehatan, apalagi kita adalah para calon-calon perawat, yang mana kita harus dituntut tahu berapa saja nilai yang harus dibedakan dari jenis pemeriksaan gula darah puasa, gula darah acak, dan pemeriksaan gula darah 2 jam PP. Yang pertama, untuk pemeriksaan gula darah sewaktu yang harus kita ketahui yaitu nilai normal gula darah sewaktu atau gula darah acak yaitu di bawah 200 mg per dl. Yang kedua yaitu pemeriksaan gula darah puasa, nilai normalnya yaitu di bawah 140 mg per dl. Dan yang ketiga, pemeriksaan gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan, yaitu normalnya kurang dari 75 mg per dl. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita lebih aware untuk mendeteksi adanya gangguan terhadap penyerapan glukosa darah kita, yang mana di sini untuk mengetahui proses kerja insulin atau apakah bekerja secara optimal ataukah tidak. Biasanya pada orang-orang dengan keluhan-keluhan tertentu, misalkan pada lansia yang usianya sudah lebih dari 45 tahun, rawan terjadi kemudian mudah lapar dan mudah haus, seperti itu ya. Itu harus kita curigai apakah seorang tersebut terjadi ketidaknormalan dalam regulasi gula darahnya. Langsung saja kita masuk ke fase kerja. Ya, untuk alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan cek gula darah sewaktu sebagai tenaga kesehatan di era pandemi COVID-19 ini yang harus kita siapkan yaitu yang pertama adalah alat pelindung diri yang terdiri dari face shield. Yang kedua yaitu masker. Kemudian sarung tangan atau handscoon. Untuk pemeriksaan gula darah cukup dengan handscoon bersih, tidak perlu menggunakan handscoon steril. Kemudian kalau perlu, kalau kita agar lebih aman lagi, kita bisa menyiapkan goggle atau kacamata pelindung. Kemudian bahan-bahannya yang kita siapkan adalah alkohol swab, kemudian jarum lancet seperti ini. Sebentar saya tunjukkan jarum lancetnya. Jarum lancet ini adalah jarum untuk melukai tangan pasien yang akan kita ambil sedikit darahnya. Oke, ini adalah jarum lancet. Kemudian glukometer. Glukometer di sini saya tidak menyebutkan mereknya ya, terserah Anda menggunakan merek apa. Banyak sekali jenis-jenis glukometer yang ada di pasaran. Nah, kemudian di sini di alat glukometer ini ada
cekungan ini untuk meletakkan chip, di mana chip khusus untuk gula darah. Karena apa? Alat glukometer itu biasanya dalam satu alat bisa untuk melakukan pemeriksaan 3 macam pemeriksaan. Contohnya untuk alat ini bisa untuk pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Bahkan ada lagi sekarang yang sekaligus untuk mengecek kadar hemoglobin, seperti itu ya. Kemudian di sini ada glucose strip. Glucose strip itu adalah seperti chip yang nantinya kita masukkan darah lewat sela-sela garis ini. Ya, kelihatan? Nih ya. Jadi di sini ada garis kecil. Strip ini adalah nantinya yang akan dimasukkan darah sebelah sini. Lalu jangan lupa pen untuk tempat lancet. Itu tadi adalah alat dan bahannya. Kemudian kepada pasien, kita tetap menjaga privasi pasien. Kita lakukan perkenalan bahwasanya kita akan melakukan pemeriksaan gula darah agar pasien kita bisa kooperatif dalam pemeriksaannya, ya. Baik, saya contohkan di sini. Saya menggunakan handscoon bersih, dan umpamakan saja saya ini sudah menggunakan masker handscoon bersih ya. Kalau masih bersih seperti ini, kita harus selalu membiasakan diri seandainya ini adalah handscoon steril. Jadi kita ambil bagian dalamnya ya, kita buka bagian dalamnya agar yang di area luar ini masih tetap bersih. Seperti ini, kita masukkan tangan kita ya. Jadi usahakan kita itu tidak terlalu banyak memegang area luar handscoon ya, agar tetap terjaga kebersihannya, agar tidak terjadi banyak kontaminan dari pada tangan kita yang sebelahnya yang belum kita pasang. Kemudian kita bisa ambil menggunakan tangan yang sudah kita beri handscoon ini seperti ini, lalu kita masukkan jari kita ya langsung ke lubangnya seperti ini ya. Jika kita ingin nah, yang kita pegang cukup satu bagian saja, karena kita di sini sudah menggunakan handscoon. Yang kita pegang juga tetap handscoonnya, tidak boleh memegang daerah dalamnya. Oke, sudah. Setelah itu kita siapkan semua alat-alatnya tadi ya. Kita sudah cek gula darahnya, glukometernya ini harus sudah dikalibrasi. Kemudian kita pasang chipsnya. Kita pasang chipsnya untuk gula darah seperti ini ya. Ini chips untuk gula darah, kita pasang seperti ini ya. Sudah terpasang kan? Kemudian jangan lupa kita juga memasang strip ini, glucose stripnya ini kita pasang di bagian kecil di depan ini ya. Ini tempat pemasangannya, kita masukkan ya. Jadi seperti ini ya. Ini kemudian kita pasang juga pen ini dengan lancetnya. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu lancetnya ya. Oke, kelihatan jarumnya. Kita pasang. Ya. Kita tutup kembali. Seperti ini.
Di sini ada angka-angka yang menunjukkan kedalaman dari jarum. Nah, ini saya menggunakan di angka 3. Biasanya angka 3 itu sudah cukup untuk melukai pasien ya. Setelah itu, setelah semuanya siap, kita permisi kepada pasien kita bahwasanya kita akan melakukan pemeriksaan gula darah. Oke, permisi Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan gula darah. Saya mohon bantuannya. Tolong tangan jarinya ya, jarinya kita ambil, terserah jari telunjuk, jari tengah, jari manis atau jari kelingking. Kita dab, kita tekan ujung jarinya, lalu kemudian kita swab. Cukup swab itu cukup 1 kali. Swab seperti ini. Kemudian kita tempelkan seperti ini, lalu kita tekan bagian penekan pen ini tadi, pen jarumnya. Kita sudah setting penunjuk jarumnya di angka 3 ya. Kemudian setelah kita tempelkan seperti ini, kita tekan, coba, oke. Kita misalkan tangan dari pasien kita itu sudah keluar darah ya, lalu kita tempelkan glucose strip ini ke darah pasien kita itu. Kita masukkan sampai memenuhi garis yang terlihat di sini ya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, sekitar 1 atau 2 menit. Setelah nilai gula darah pasien kita keluar, kita jelaskan berapakah nilai yang sudah keluar, apakah itu normal, di bawah normal, atau di atas normal. Di situ nanti kita bisa memberikan edukasi kepada pasien kita terhadap apa yang terjadi setelah mengetahui jika gula darahnya rendah, bagaimanakah intervensi kita yang harus kita berikan. Jika normal, apa yang harus kita berikan edukasi kepada pasien untuk mempertahankan posisi gula darah normal itu. Kemudian yang terakhir yaitu jika gula darahnya tinggi, maka harus kita sarankan untuk cek kembali, kemudian kita arahkan untuk periksa ke layanan kesehatan lanjutan seperti itu. Setelah itu, setelah kita cek hasil gula darahnya, tentu kita rapikan kembali barang-barangnya. Barang bekas pakai kita buang ke sampah medis, benda tajam kita buang ke benda tajam ya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan bagi seluruh teman-teman semuanya, di sini kita kadang lupa untuk melepas sarung tangan itu asal-asalan ya. Jadi jika kita sudah mau melepas tangan, terserah tangan dominan kita yang sebelah mana. Saya menggunakan tangan yang kanan saya ini. Kita masih menggunakan sarung tangan, otomatis kita lepas dari luarnya ya. Jangan sampai menyentuh area dalam, karena area dalam ini tadi masih bersih ya. Jangan sampai terjadi kontaminasi. Ini kemudian kita buang ke sampah medis. Begitu juga untuk yang satunya ini, karena yang satunya tangan sebelah kiri saya ini sudah tidak menggunakan handscoon, maka kita pegang area dalamnya ya, karena yang area luar sudah terkontaminasi. Kita tarik seperti ini ya, kita pegang, oke, kita buang ke sampah medis seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung tulis komen di bawah atau bisa WhatsApp ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.